disiplin, tapi juga komunikasi. Orang tua saya mengajarkan komunikasi itu selalu dua arah. Gitu, bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Selamat datang di Yuliandri Darwis Open House. Gigih, berani, dan punya motivasi tinggi sudah dimilikinya sedari muda. Aral melintang kehidupan telah dihadapinya. Beragam inovasi telah dilakukan. Berani bermimpi dan ambil risiko karena beliau tahu hidup harus diperjuangkan. Kita penasaran seperti apa kisah beliau yang berlari menuju kesuksesan seperti sekarang? Selamat datang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Yuliandri Darwis Open House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zulkifli Hasan. Terima kasih atas ruang baiknya Pak di Sama-sama, Andre. Yuliandri Darwis Open House. Ini salah satu laskar pelangi yang harus menjadi catatan bagi generasi muda Indonesia. Bang Zul Hasni, ini sebenarnya Bang program yang cukup unik karena sudah banyak kalau bicara politik udah biasa. Bicara entah pemerintah, entah kalau negara, tapi banyak anak muda yang ingin dari nothing to something tuh pengen sharing, Bang Zul. Makanya JPM TV dalam arti ini pengen mencari ruang yang mungkin menapak tilas kisah hidup Bang Zul. Jadi nggak cerita berat-berat nih Bang Zul ya. Mudah-mudahan Bang Zul relax. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Inilah kisah yang akan diurai oleh Bang Zulkifli Hasan. Bang Zul, saya sudah sedikit dapat sebuah referensi dengan kisah seorang Bang Zul. Orang banyak nggak tahu kisah klasik ini yang kemudian diurai bisa menjadi salah satu, saya bilang, laskar pelangi. Kenapa saya bilang laskar pelangi? Karena tidak semua orang tahu bahwa Bang Zul itu orang yang dari jauh di atas bawah gunung tinggalnya, kemudian sekarang jadi menteri, bahkan menteri 2 kali lagi. Taunya orang tinggal manisnya aja anak muda hari ini, Bang Zul. Boleh cerita sedikit Bang Zul? Di Bang Zul tuh besar di mana dan seperti apa waktu awal ceritanya? Ya saya ambil di ujung aja lah. Banyak teman-teman yang bilang kepada saya begitu diminta jadi Mendak, teman-teman bilang jangan, ini kursi panas gitu. Nanti kalau nggak berhasil kan, saya ini kan juga ketua umum partai kan, bisa kemana-mana akibatnya. Dan publik juga saya kira melihat saya kan jadi Mendak, waduh mengapa bisa ini orang kan gitu. Nah saya ini karena banyak yang nggak tahu ya, saya 6 tahun sudah diajari dagang, usia 6 tahun. 6 tahun? Usia 6 tahun saya udah belajar berdagang. Anak pengusaha Bang Zul? Ya ibu saya tuh mengajari saya tuh kalau pagi jualan es mambo, jualan jagung rebus. Kampung saya yang jauh tadi tuh di bawah Gunung Rajabasa, dulu jauh, sekarang sih dekat karena sudah ada Bakauni ya, tolnya sudah ada. Kalau dulu kan hutan belantara, jadi jauh, kita mesti ke Bandar Lampung baru ke Jakarta. Nah di kampung itu orang nggak punya uang juga kan, jadi kalau mau beli tukar semacam barter kalau zaman dulu. Jadi kalau mau nyobain es mambo saya yang dibuat ibu saya, nah itu tukar telur. Ya. Nah, nanti saya juga karena telurnya sudah banyak, tambahin, beli lagi. Tiap minggu dibawa ke pasar, ya, dipakai packing gitu, kotak. Nah, nanti dapat untung ya. Lama-lama saya 7 tahun sudah membeli hasil bumi, kopi, cengkeh, kopra. Kopra itu untuk bikin minyak. Kemudian juga singkong yang bikin gaplek, bikin tepung. Saya udah berdagang bawa ke kota ya. Itu usia 6 tahun, 7 tahun. 6 tahun? Iya. Jadi itu Bang Zul, Bapak itu bukan pengusaha, bukan pedagang. Ayah saya memang berdagang juga. Nenek saya tuh berdagang dari Jakarta batik. Oh, oke. Kakek saya juga berdagang
senjata untuk berburu, topi lakan, tapi juga petani, punya sawah, punya kebun. Petani, gitu. Iya. petani. Bapak saya dulu pegawai PU, terus berhenti. Ya. Okay. Nah, berhenti. Jadi dari gunung itu kemudian dari 6 tahun sudah ditempa menjadi seorang, terus apa value dari seorang orang tua yang berikan seperti Bang Zul hari ini, Bang? Ya memang kami dididik ketat ya, karena bapak saya bilang, bapak saya bilang, walaupun kita tinggal di kampung, bapak saya bilang, saya juga kata bapak saya, walaupun tidak punya harta yang cukup ya, tapi saya ingin kamu nanti tidak seperti saya, kata ayah saya. Kamu harus lebih bagus, lebih maju, lebih berguna. Maka ayah saya, ibu saya itu melatih. Saya jam 4 pagi sudah dilatih. Jam 4 pagi saya dulu nggak tahu. Tapi sekarang setelah umur seperti ini, saya bisa memahami bahwa hidup itu sebetulnya senang susah itu semua ada hikmahnya. Gitu. Tapi waktu dulu sulit itu kita tersiksa. Tapi hari-hari ini sulit, cobaan itu bermanfaat untuk kita menjadi kuat, ya, kita menjadi tough gitu. Kita bisa menjadi petarung, itu latihan-latihan itu rupanya. Ibu saya jam 4 pagi sudah bangunin saya. Tugas saya pergi ke masjid pukul beduk. Saya baru tahu latihan disiplin terbaik itu bangun pagi. Latihan disiplin sekali lagi terbaik itu bangun pagi. Kalau anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun sudah bisa bangun jam 4 pagi, itu anak akan punya kemampuan disiplin yang tinggi. Saya setelahnya baru saya tahu. Gitu. Bapak saya juga selalu kasih filosofi ya. Misalnya tiba-tiba tangan saya dicubit begini ya, begitu. Sakit ya, mau cabut sakit. Nah kalau sakit, kamu jangan perlakukan orang begitu. Nah, yang kamu pasti nggak enak, jangan lakukan kepada orang begitu. Jadi berbuat baik itu kata bapak saya buat dirimu, bukan buat orang lain. Gitu. Nah jadi banyak pesan-pesan yang di kemudian hari itu menjadi berguna. Ibu saya juga mengajari saya ini anak tertua. Ya. Kata ibu saya, kamu anak tertua harus bisa menjadi contoh memimpin adik-adik kamu. Gitu. Betul saja. Saya merantau tahun 79 di Jakarta. 79 di usia iya. Bang Zul. Waktu itu saya usianya berapa ya? Mungkin 6, 12 tambah 3, 15 tahun. 15 tahun? Iya, saya masuk Jakarta tahun 79. Tahun 79 masuk Jakarta, sekolah SMA, itu baru 6 bulan ibu saya meninggal. Itu itu merantau atau diusir itu Bang Zul? Ya waktu itu memang ya 15 tahun. Iya, jadi saya ini kan bapak saya itu ingin saya seperti Buya Hamka. Keren ya. Kampung saya deh. Iya, seperti Buya Hamka. Jadi kalau pagi subuh itu ceramahnya Buya Hamka tuh. Padahal Bang Zul itu di perguruan agama PGA awal ini ya? Iya, makanya SMP. Ayah saya sekolahan saya di PGA, namanya tuh Pendidikan Guru Agama. Nanti biar seperti Buya Hamka. Okay. Saya nggak sanggup, udah 3 tahun setengah, kalau pelajaran bahasa Arab, saya bolos main bola kaki. Nggak sanggup, susah belajar bahasa Arab kan susah. Terus kalau pelajaran Nahu Sorob tuh, waduh ruwet lah udah. Jadi saya kalau diterusin nggak sanggup lah gitu. Karena kalau dari PGA itu terusannya IAIN atau mau ke Gontor kan, harus ada bahasa Arab, saya nggak sanggup. Oleh karena itu dulu ada ujian, dulu PGA itu 6 tahun Andre. Ada tambahan sekolah setengah tahun, saya akhirnya 3,5 tahun ikut namanya Sanawiyah, setara SMP. Habis itu diam-diam saya pindah SMA di Lampung, SMA 1. Itu pindah
SMA di Lampung. Baru sebulan ketahuan sama bapak saya, dimarah bapak saya. Nah karena bapak saya marah, maka kalau di kampung saya panggil ibu itu emak. Nah, emak saya itu kasih saya bekal, kasih gelang, kasih kalung. Sudah nak, kamu berangkat aja, itu bapakmu marah. Kamu sekolah di Jawa aja gitu. Nah itulah tahun 79 saya kesini. Sekolah di sini udah tutup. Itu hampir gak dapat sekolah juga. Tapi karena dari kecil sudah dilatih jadi petarung, jadi mental yang kuat itu tadi. Saya cari kepala sekolahnya di sini tuh. Yang tadinya udah ditutup, udah nggak bisa nerima murid lagi. Saya cari kepala sekolahnya, ketemu, namanya Pak Sarip Ritonga, orang Batak. Masih ingat saya? Saya temui, ada apa di? Batak. Merokok, kepala sekolahnya merokok loh. Saya ingat. Rokoknya gudang garam kalau nggak salah. Wah, merokok. Di kepala sekolah masih ngerokok zaman itu ya. Iya. Pak, saya terima dulu di sekolah sini. Ada apa di? Udah penuh ini, nggak ada lagi penerimaan siswa baru. Saya ini Pak dari kampung. Kalau Bapak tidak terima sekolah di sini, dari kampung saya nggak ada yang sekolah di Jawa ini. Jadi Bapak terima dulu saya sekolah di sini. Adik ini dari mana? Dari Lampung. Ya Lampung itu Sumatera kan? Iyalah Pak. Kalau gitu adik sekolah di sini besok. Jadi terlatih ya, terlatih gitu. Jadi saya kalau jam 2, setengah 3 di masjid saya. Kalau karena udah subuh rame kan? Iya. Jadi setengah 3 pagi saya udah belajar. Ini warna hidup beliau nih luar biasa. Saya nangkep dari Bang Zul, 15 tahun kita kalau zaman sekarang kan video call. Iya, lari saya ke Jawa. Langsung ke Jakarta. Itu kan nggak bisa kontak, nggak bisa komunikasi. Apa yang meyakinkan seorang Zulkifli Hasan, Bang Zul? Saya dulu ke sini itu, ya itu karena sudah Nasib saya bersyukur Pak. saya dididik oleh ibu saya, bapak saya itu punya jiwa yang tangguh ya. Dilatih, mulai bangun pagi, disiplin, dilatih berdagang, dilatih mandiri gitu. Saya dilatih. Saya juga sekolah nyuci baju. Baju juga saya cuci sendiri. Mulai di SD tuh kita cuci sendiri. Saya pagi bantu ibu saya masak gitu. Kalau nggak saya bantu adik. Jadi pendek kata dilatih untuk bertanggung jawab. Ada caranya ya. Cara bertanggung jawab. Oleh karena itu saya waktu masuk Jakarta dulu itu tidak mudah, modal saya itu kalung sama gelang saja. Dari ibu tadi, ini nggak ada kisah ini. Oke, generasi muda harus paham semua nih. Terus betul? Ya, terus berjuang. Saya banyak di masjid memang. Oh, oke. Iya, karena dulu saya sewa rumah satu petak kecil semacam pavilion tuh ya di sini di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur dulu. Nggak ada kamar mandinya, nggak ada. Jadi saya kalau jam 2:30 saya sudah di masjid, karena sebelahnya masjid. Jadi saya kalau jam 2, 2:30 di masjid saya. Karena udah subuh rame kan? Iya. Jadi 2:30 pagi saya udah belajar, udah mandi kan, udah rapi saya. Habis subuh orang udah rame, saya udah selesai. Gitu, karena di tempat saya nggak ada kamar mandinya kan. Gitu. Nah, itu juga melatih. Saya belakang saya tahu ternyata itu juga menggembleng jiwa dan diri saya menjadi yang kokoh gitu ya. Tidak mudah. Dah sekolah saya ini termasuk yang paling pinter. Bukan juara kelas, juara umum saya. Bukan juara, tapi juara umum. Juara umum. Jadi satu sekolah itu paling bagus rapor saya. Oh, nggak salah Pak Ritonga rekomendasi Bang Zul ya. Terus jadi tapi waktu lulus teman-teman saya daftar semua. Makanya anak muda tuh harus punya impian, harus berani mimpi ya. Nah, saya berani mimpi tuh. Gitu. Nah, teman-teman saya karena ikut les dulu, ada les tuh, bimbingan les, terima di UI. Saya tiap hari kalau lewat UI itu entar saya kuliah di sini nih. Saya mau jadi dokter. Mau masuk fakultas kedokteran. Karena ibu saya wafat tuh melahirkan kembar, nggak ada dokter. Nah, maka saya pengen masuk fakultas kedokteran, pengen jadi dokter.
nggak lulus, Andre. Teman-teman saya lulus. Waduh, berapa berat tuh. Di sekolah termasuk yang pinter, tapi di kuliah saya nggak diterima, teman-teman saya yang lain diterima. Waduh. Tapi sekali lagi, latihan yang dilatih oleh ibu dan bapak saya itu berguna sekali. Saya nggak pernah lama cengeng. Jadi ada juga kan anak muda yang menikmati penderitaan. Iya. Kesedihan dinikmati. Kalau putus sama pacarnya aja berlama-lama sedih gitu ya. Ngapain sedih lama-lama? Putus sama pacar ini cari pacar baru dong. Gitu. Saya nggak lama waktu itu. Itu gagal pertama yang memukul sekali, terpukul. Tapi saya sudah langsung banting setir, saya melamar pegawai negeri. Oke. Nah, jadi pegawai negeri pernah saya. Pegawai negeri? Diterimalah di Kementerian Pertanian dulu, tapi baru calon pegawai. CPNS, capek kan dulu ya. Capek calon pegawai, kan belum diangkat. Iya, iya. Dasar lulus SMA kan, dikirim ke Ciawi. Dididik, piara ikan. Aduh, Masya Allah. Piara ikan, terus, iya, betul ini. Piara ikan, kalau sore itu ketemu main poli gitu ya. Senang, teman-teman saya yang diterima senang. Kan puluhan ribu yang diterima sedikit. Pegawai negeri kan jaminan masa depan kan. Iya, iya. Waktu itu begitu. Saya sengsara, Andri. Saya hari kedua, hari ketiga, saya bilang kalau cukup makan aja, ngapain jauh-jauh merantau? Di kampung saya aja kan banyak kalau mau piara ikan aja kan. Habis itu suruh tanda tangan. Bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Mau dikirim ke Kalimantan sana. Waduh, mati nih. Saya hari ke-8 mundur. Ambil koper, saya pulang lagi. Kawan-kawan saya bilang, wah Zulkifli Hasan gila. Dibilang gila saya. Iyalah, masa depan dihancurin sendiri. Iya, hari ke-8 saya berhenti. Pada satu kesempatan saya ada kenalan, ajak saya jualan dagang. Temu saya. Pabrik besar, kita mau ambil barang satu dulu, nanti kalau laku setor gitu. Nggak boleh. Saya kan nggak kenal adik. Namanya itu Ko Ayung, masih kenal, masih ingat ya? Nggak bisa katanya. Nanti kalau Yung ambil barang kita, kamu nggak balik lagi gimana? Ya saya ambil satu Pak, nanti laku saya store. Ya kalau Yung nggak balik gimana? Gitu. Mesti beli dulu. Waduh Pak, saya nggak punya uang. Gitu. Adik punyanya apa? Nggak ada sih bilang, nggak punya apa-apa saya. Ini sekolahnya apa? SMA. Udah lulus sudah. Ijazah punya aja, punya. Ya itulah artinya. Ijazah satu. Ya itu aja taruh sini. Saya manfaatkan ketemu Panglima TNI, ibu-ibu dan wanitanya. Oke. Ya, saya ketemu dengan ibu-ibu Korpri. Saya ketemu dengan ibu-ibu kejaksaan, kepolisian, semua saya. Jadi sekali belanja itu dagangan saya bisa 100 gitu. Ya kan? Kayak ada foto Ibu Tin. Apa spirit Bang Zul? Kemana jualannya waktu itu? Kan orang dengan tidak ada koneksi, tidak ada networking. Bang Zul ini anak muda udah tahu kan, taunya kan generasi rebahan kan banyak ini Bang Zul. Ya, jadi ada peluangnya kadang-kadang kita nggak lihat. Okay. Saya waktu itu dapat peluang gini. Karena saya masih anak-anak, paling muda, berjualan, saya kenalan sama Iwapi. Dulu Iwapi itu ketuanya Dewi Mutik. Sekretarisnya Ibu Neti gitu. Nggak ada yang kenal saya, anak-anak berlulusan sama yang kenal. Dikasihlah saya tempat di Balai Sidang, ada pameran nanti. Balai Sidang itu saya ingat.
kecil nyelip depan pintu gitu, karena udah penuh kan. Iya. Dikasihlah satu meja, ya meja kecil segini. Iya. Nah gitu. Buat saya peragaan. Iya. Nah karena saya paling aneh, paling antik barangkali, anak-anak baru lulus sekolah, pada pameran itu Ibu Tin diajak ke situ. Zaman itu. Saya juga, waduh, jauh, jangankan presiden ya. Waduh, gak kepikir, datang. Ya udah saya demo. Rupanya ada yang moto-moto, gitu. Foto-foto dikasih fotonya. Ya saya bangga, saya beli fotonya tuh. Nah dasar foto itu saya bisa jadi hebat tuh. Nah ini foto itu, model foto itu, saya manfaatkan ketemu Panglima TNI, ibu-ibu dan wanitanya. Oke. Ya, saya ketemu dengan ibu-ibu Korpri. Saya ketemu dengan ibu-ibu kejaksaan, kepolisian, semua saya. Jadi sekali belanja itu dagangan saya bisa 100 gitu. Ya kan? Kayak ada foto Ibu Tin. Waktu itu. Iya. Dari situ meluas lagi. Meluas lagi. Sampai saya pernah di Pekan Raya ini. Dulu Pekan Rayanya di Gambir dulu. Iya. Gambir tuh ada hall A, hall B, hall C. Luarnya kan luas. Luarnya tuh saya borong semua. Nah orang mau jual hotel botol sewanya sama saya. Oh gitu. Nah, mau jualan baju sewa sama saya. Gitu. Iya, saya sudah di sini dulu baru ada Melawi Plaza. Melawi Plaza ada ruang kosong saya yang sewa. Di situ masuk nanti Modena, Gainsborough, sewa sama saya. Rina, swasta itu sewa sama saya. Habis itu dapat komisi lagi. Buka lagi di Bandung itu baru ada King Shopping Center. Saya buka lagi di situ tempatnya. Orang-orang sewa. Oh, duit saya udah banyak. Buka lagi di Jawa Tengah Peterongan tuh. Dulu belum ada mall, belum ada dulu. Sampai Sumatera. Umur 20 saya sudah punya perwakilan di 20 provinsi. Hampir 100 kabupaten kota usia 20 tahun. Itu. Nanti. Ya teruslah berkembang ya begini jadinya. Orang taunya ini udah jadi aja Bang Zul ini. Ya. Anak konglomerat ke anak siapa? Ternyata bukan anak siapa-siapa, berjuang seperti ini banyak. Nah, ini mungkinnya nggak tahu juga. Saya pernah dengar cerita juga Bang Zul jual panci lah, apa gitu. Nah, itu apa lagi itu? Itu gini. Dulu saya ada yang ngambil barang kan, ada yang saya tuh ada dinner set namanya, ada juga yang panci ada. Oh, semua merek ini panci itu alat masak maksudnya. Oh, ya kalau dikategorikan satu kalimat household, alat rumah tangga. Oh, okay. Macam-macam. Ada kompor, ada alat masak panci namanya, ada dinner setnya gitu, ada t-shirtnya banyak ya. Saya tahun 84, 85 udah ke Tiongkok saya. Udah ke Tiongkok. Nah dari ke panci itu, salah satu ada bos lagi tuh, saya berdagang sama dia. Kira-kira 1,5 tahun, ya, 1,5 tahun, perusahaan tuh jadi punya saya. Nah, gitu. Kalau perusahaan itu jadi milik saya, dia ngembangkan lebih besar lagi, Dia pindah ke bidang yang lebih besar lagi. Tapi perusahaan itu jadi punya saya. Nah, itu tambah maju lagi. Saya pegang tambah maju lagi kan, tambah besar lagi. Yang bos saya dulu yang mengembangkan usaha baru malah tutup gitu. Nah saya waktu tahun 83 memang banyak ngajak tuh. Saya mau digaji 5 juta pada waktu itu. Dikasih rumah, dikasih mobil, saya nggak mau. Padahal anak muda waktu itu gajinya mungkin 300.000 aja kali, ya kan? Saya 5 juta saya nggak mau. Mau kasih mobil, kasih perumahan realistis saya nggak mau. Gitu. Saya tetap bisnis, usaha. Itu yang cerita panci. Itu dagang itu luar biasa waktu itu. Ya, belum dicetak udah dipesan orang tuh. Belum dicetak, belum jadi udah dipesan orang. Gitu. Saya ke Tiongkok, itu ke pabrik-pabrik sana itu. Satu pabrik itu di Tiongkok tuh gini. Pokoknya pabrik bikin barang. Laku nggak laku, ditaruh aja. Nanti pemerintah subsidi. Nah saya ketemuin gitu ya. Jadi yang barang nggak laku itu banyak tuh, saya borong murah. Datang ke sini 10 kontainer gitu ya. Di sini saya pisah. Yang asbak itu untuk promosi udang garam gitu. Dulu ada rokok bentul namanya dulu ya.
Sekarang masih ada nggak tuh? Ada bentul asbaknya buat promosi. Nanti mangkoknya yang KW2, KW3 ada Sasa, Ajinomoto, itu buat promosi. Ya, yang bikin merek teman saya di Jawa Tengah, namanya Hokciang. Nah, dia bikin bakarnya gitu ya. Yang bagus-bagus saya rubah tuh. Ada yang untuk dinner set untuk 4 orang, 4 keluarga ya. Ada yang untuk 6 keluarga, ada yang untuk 12 keluarga gitu. Ya, itu. Wah, rame tuh, laku keras tuh. Ya, untungnya banyak juga kan. Jadi teman-teman saya dulu pasar saya di Glodok, Peterongan itu. Hampir semua komunitas saya teman-teman Tionghoa. Tahun 88 saya sudah punya 100-an pegawai. 10 orang pribuminya. 90 Tionghoa pegawai saya. Tahun 88, 89. Yang paling kesan yang nggak bisa lupa itu sangat pemurah. Ibu saya kalau masak, walaupun ilmunya sedikit, di rumah saya masak nih, kalau dia masak ikan atau masak ayam gitu, mesti bagi 2. Mesti bagi 2. Separuh buat kita, separuh buat tetangga. Itu ibu, selalu ibu saya begitu. Bang Zul, ketika 20 tahun yang itu, Bang Zul meninggalkan ranah itu sekitar usia 15. Itu kan udah orang dengar cerita kan, dari Telegram, dari apa, Zulkifli Hasan sudah sukses gitu. Adik-adik kan semuanya, apalagi orang tua sudah, Bang Zul bilang tadi yang wafat juga ya. Nah itu apa yang membuat kira-kira kesan yang bisa Bang Zul lihat? Karena kan nggak semua orang anak muda yang mau ketika merantau pasti mikirin inilah, mikirin itu. Jadi kadang balik lagi, nggak berani merantau lagi gitu. Ya memang yang pokok itu kan gini, orang boleh pintar, tapi kalau cengeng kan juga susah. Makanya yang paling penting, paling menentukan itu bekal diri, gitu. Dirinya itu mesti kokoh, tangguh, dan punya daya juang. Seberat apapun yang dihadapi itu nggak nyerah gitu. Itu yang paling penting. Itu baru bisa sukses. Sekeras apapun yang dihadapi, dia tegar, itu yang paling penting. Nah, pendidikan itu saya kira penting, pendidikan dan pelatihan itu penting untuk anak-anak muda kita. Yang sekarang saya lihat tuh mulai jarang gitu. Semua mau instan kan, susah. Betul. Mau cepat maju, mau cepat kaya, mau cepat pintar, mau cepat hebat, itu nggak ada. Semua sekarang mesti proses. Hidup itu kan proses, dari kecil, besar, tumbuh gitu. Kita tuh berproses. Kalau yang ada tiba-tiba jadi maju kaya, ya biasanya cepat juga jatuhnya gitu. Karena gemblengan itu, deraan itu sama dengan ya. Sukses dan cobaan itu sama aja. Karena itu akan membentuk satu pribadi yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih tangguh gitu. Nah, latihan itu yang penting. Saya bersyukur ya, orang tua saya itu melatih itu. Saya dilatih ya, untuk pengetahuan saya dilatih baca. Tapi untuk kekuatan jiwa itu paling penting. Saya dilatih mulai bangun pagi. Ya. Saya dilatih juga minta tolong kepada yang menciptakan kita. Saya sudah dilatih puasa, Senin Kemis. Dilatih saya. Gitu. Bapak saya bilang, kamu jangan minta sama orang, nanti kamu kecewa. Minta sama yang menciptakan kamu. Nah, gitu. Saya juga dilatih sholat malam. Dilatih sama ibu saya, sama bapak saya ya. Saya juga dilatih mengaji. Jadi kalau ada persoalan sangat berat, yang kadang-kadang kita sebagai manusia itu goyang juga kan, namanya manusia. Iya. Maka saya kembali tuh. Saya bisa puasa, melatih diri saya puasa. Saya bisa sholat malam. Kalau nggak kuat juga saya mengaji, nggak berhenti. Kalau masih tidak juga saya olahraga. Saya bisa lari di GBK. Kalau masih juga ya saya tarung. Kalau nggak ada lawan ya sak-sak gitu. Itu biasanya itu stresnya itu bisa minimal, bisa direda gitu, bisa direda. Nah ini akan cerita hari ini tentang Bang Zul deh.
sebelum itu saya pengen satu nilai Bang Zul. Apa kesan terdalam Bang Zul ketika dengan kedua orang tua ini yang bisa di-share ke seluruh pemirsa? Sosok orang tua ini apa selain Bang Zul cerita yang tadi disiplin dan sebagainya, yang terdalam nih Bang Zul. Selama 15 tahun setelah itu merantau, selama 15 tahun hidup bersama, kemudian merantau, artinya kan sudah dipastikan nggak bersama mereka lagi. Apa kesan yang terdalam Bang Zul yang bisa dipilih? Iya, kalau ibu saya itu kan muda ya. Ibu saya wafat waktu melahirkan kembar, usianya itu 48 tahun gitu. Nah, ibu saya itu orangnya yang paling kesan yang nggak bisa lupa itu sangat pemurah. Ibu saya kalau masak, walaupun ilmunya sedikit, di rumah saya masak nih, kalau dia masak ikan atau masak ayam gitu, mesti bagi dua. Mesti bagi dua. Separuh buat kita, separuh buat tetangga. Itu selalu ibu saya begitu. Saya bilang, Mak, kenapa begitu? Kata Ustadz, katanya, kita berdosa kalau masak tetangga cuma dapat baunya saja. Jadi harus dibagi. Nah, jadi ibu saya tuh dapat sedikit pengetahuan, praktek dia. Jadi kalau masak selalu bagi dua. Nah, rumah saya termasuk yang besar di kampung. Oleh karena itu banyak buah-buahan kan. Ada mangga, ada jambu. Kalau buah mesti bagi dua juga. Dibagi, separuh tuh mesti dibagi gitu. Itu mak saya. Ada pada satu saat saya punya nenek tuh dari Tanah Abang, pulang bawa oleh-oleh, mainan buat anak-anak. Oh, saya senang sekali, saya masih anak kecil gitu. Cuma tetangga datang, anaknya nangis minta mainan saya, dikasihin sama mak saya. Itu anunya. Terus biasa kalau nenek saya itu habis ke Tanah Abang dapat sarung bagus-bagus kan, batik. Yeah. Biasanya mak saya dikasih oleh-oleh, karena sayang dia sama mantunya, sama ibu saya sayang sekali. Nanti kalau ada temannya datang tuh, temannya mak saya datang, bagus ya Minan ya, kainnya baru bagus. Terus dia masuk kamar, kasihin. Nah itu mak saya tuh, anunya apa tuh? Pemurah orangnya ya, pemurah. Dan dengan itulah melatih kita, gitu. Mendidik anak-anaknya gitu, harus pemurah juga gitu. Iya. Itu saya kalau ingat mak tuh bisa menetes air mata saya ya. Itu yang paling mendalam itu. Kalau ibadah iyalah nanti. Karena mak saya juga bilang, saya nggak minta apa-apa katanya, kata ibu saya. Yang penting kamu sholat tidak boleh tinggal. Itu aja minta ibu saya. Udah. Bener. Baru sekolah saya kan sudah ditinggal kita kan. Itu aneh. Kita menang, kita lahir karena kita juara. Ya. Jadi hidup itu ya kompetisi. Dalam bahasa politiknya hidup itu ya tarung. Dalam bahasa ekonominya hidup itu ya persaingan gitu. Jadi memang akan terus begitu. Oleh karena itu stres itu biasa. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu nggak stres, anak muda nggak maju. Nah, bicara tentang hobi nih Bang Zul, saya tahu Bang Zul di sosial media juga, seperti Bang Zul bilang, ini usia nggak kaleng-kaleng, maksudnya bisa 15 km satu kali jalan. Ini apa resepnya Bang Zul, selain tadi sih? Iya, saya punya punya apa tuh namanya tuh, cara-cara untuk menyelesaikan apa yang saya hadapi untuk diri saya. Okay. Termasuk kalau sakit tuh saya punya cara untuk sembuh. Punya trik-trik sendiri ya. Jadi kalau apalagi di bidang saya dagang juga dulu nggak semua maju terus kan. Saya pernah bangkrut juga nanti. Nol, minus gitu. Minus. Jadi pada mungkin tahun 89 kalau nggak salah.
Waktu itu ada musim SDSB. Seluruh agen saya nggak ada yang bayar. Ikut mainan itu, judi. Judi. Terkena nggak tahu gimana ceritanya. Tapi kan saya masih bayar. Karena bapak saya bilang, bapak saya selalu bilang, kamu tidak boleh tidak bayar hutang. Apapun yang terjadi, kamu harus bayar hutang. Orang berhutang boleh. 2, tidak boleh nyakiti atau bohongi orang. Itu pesan bapak saya itu. Dan saya nggak, saya laksanakan terus. Nah, pada kejadian itu, jadi bangkrut betul lah sudah. Sudah habis-habisan, masih punya hutang. Saya, jadi defisit kan, masih punya hutang. Saya cerita waktu sama bapak saya. Sudah, dia bilang, bapak saya bilang, kamu nggak nipu orang kan? Enggak. Kamu yang ditipu orang? Iya. Jadi nggak dibayar orang? Iya. Nggak, kamu bayar. Sekuat kamu bayar, jangan nggak bayar. Gitu ya, kata bapak saya. Dah, tenang, kamu kerja keras, saya berdoa minta kepada Allah. Percaya nanti sama ayah, setahun lagi kamu bisa lebih besar dari ini 2-3 kali lipat. Itu bapak saya itu. Dan alhamdulillah kejadian betul. Jadi setahun kira-kira atau tahun kedua ya, daripada yang dibohongi itu, usaha saya kira-kira mungkin 10 kali lebih besar. 10 kali lebih berkembang, lagi maju. Gitu. Tapi waktu itu saya jadi kapten iya, jadi pemain iya, semualah sudah serabutan. Tapi bertahap bangkit lagi ya, bangkit lagi. Dan orang tambah percaya, karena semua pabrik saya beresin, saya bayar. Yang nggak bisa saya datang. Saya masalah saya ini, saya punya atas gini, saya bayar, tapi saya masih kurang. Kasih saya tempo, gitu. Jadi orang percaya sama saya. Saya masih dagang terus, ya 1 tahun mungkin berlipat-lipat. Tapi juga dalam hidup itu kan banyak juga cobaan, apalagi politik ya. Kan cobaan banyak sekali. Nah itu tuh, sudah hobi olahraga, terus tiba-tiba hijrah politik. Apa panggilan anak muda banyak juga nih Bang Jo. Pengen politik, ragu-ragu dan sebagainya. Apa yang buat hati seorang Zulkifli Hasan? Bagaimana Bang Zul? Tahun 98 ya. 98, formasi. Sebetulnya saya sudah mulai 96. Kegerak hati. 96 itu anak saya 4. Waktu itu anak saya 4, saya udah modali. Tapi zaman itu kan uang nilainya tinggi ya. Saya masing-masing anak saya kasih $1,5 juta. Taruhin duitnya 4 anak. Jadi 4 anak saya udah hitung. Mereka kalau sekolah mau sampai mana aja bisa lah sudah. Mau di Amerika, mau di mana udah ya. Buat saya sama istri juga udah cukup gitu. Ada guru saya dulu almarhum Bang Imad. Nah saya udah mulai bergeser tuh. Kita berunding sama istri, kita harus lebih banyak manfaat buat masyarakat. Tapi dulu belum ada politik, saya enggak. Nah, saya dan Ormas Islam itu, saya bergabung dulu, membantu bersama Bang Iman, kami latihan dakwah, mendidik anak-anak muda ya. Anak-anak muda kita training dan sebagainya gitu. Nah, pada tahun 98-99 reformasi itu, baru saya runding lagi dengan istri, baru kita resmi masuk partai politik. Tahun 99, tapi masih anggota saya. Masih sebagai anggota, belum punya cita-cita untuk jadi DPR, jadi nggak ada sama sekali. Cuma kita ingin berbuat baik saja, karena Tuhan Allah sudah memberikan banyak kebaikan kepada kita kan. Itu. Nah 99 saya jadi anggota partai, tahun berapa itu jadi pengurus pinggiran ya, pengurus pinggiran gitu. Itu cepat sekali ternyata. Bahkan pada Pilpres 99 kalau nggak salah saya tuh, Pak Amin kita dukung jadi capres. Saya keliling bersama Pak Amin kemana-mana tuh, tanya, Pak Amin tanya, Jul ntar kalau saya jadi presiden kamu mau jadi menteri apa? Saya bilang enggak Pak Amin, saya nggak ngerti menteri-menteri itu. Nah, yang penting Bapak bikin maju aja negeri ini. Kalau maju negeri ini dagangan saya laku, karena customernya punya uang gitu aja. Ya saya kan nggak tergantung pemerintah, saya kan tergantung karya kita gitu, tidak tergantung kepada order pemerintah kan. Tergantung kalau produk kita bagus, asal daya beli tinggi akan dibeli oleh masyarakat. Jadi saya bilang bikin aja rakyat maju, sejahtera, udah otomatis ekonomi akan tumbuh. Nah itu saya bergabung. Jadi belum cita-cita, tapi berjalan begitu aja, mengalir gitu.
panggilan hatinya di Partai Amanat waktu itu kan banyak tuh Bang Zul kan? Iya. Tapi tahun 98 itu waktu Krismon, saya masih usaha tuh. Orang semua ngantri di bank tuh, ngambil uang. Saya justru sebulan dalam masa Krismon tuh untung saya paling besar. Oh, oke. Krismon orang yang ngambil uang ke bank itu, saya selama 2 bulan tuh mungkin 300 miliar untung saya. Krismon itu. Orang nggak ada yang dagang, saya paling banyak dagang. Orang ngambil duit, bisa untung. Orang ngambil uang kan, saya setor duit tuh. Karena bunganya 70% zaman itu. Mungkin kamu umur berapa tuh waktu itu? Baru berapa, Bang? 16, 15. Ya, saya paling banyak untung zamannya Krismon itu. Nggak ada yang dagang. Teman-teman saya banyak yang ke Singapura, ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Australia. Produk-produk barang saya beli semua. Saya borong. Harga dolar masih dihitung 3.000, dapat kupon lagi. Orang musibah jualnya dolar 10.000 kan? Wah, udah. Panen saya. Panen. Nah, kembali pertanyaan tadi olahraga. Saya punya cara untuk menyelesaikan problem. Kalau ada tekanan berat betul tadi tuh, saya mengaji. Masih juga itu tambah puasa, tambah sholat malam. Tapi masih juga, itu saya olahraga. Olahraga itu sebetulnya untuk ngilangin stres. Kontemplasi terbaik itu lari. Nah, orang belum tahu. Dia anak muda lari. Lari itu kontemplasi paling baik. Kalau lari itu kita konsentrasi itu bisa merenung. Sambil merenung itu bagus sekali. Nggak terasa larinya selesai gitu. Badan habis itu fresh kan, tarung lagi gitu. Karena gini Andri, Bapak saya bilang, dan itu Quran ya. Kita lahir ini kompetisi. Kita menang, kita lahir karena kita juara. Ya. Jadi hidup itu ya kompetisi. Dalam bahasa politiknya hidup itu ya tarung. Dalam bahasa ekonominya hidup itu ya persaingan gitu. Jadi memang akan terus begitu. Oleh karena itu stres itu biasa. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu nggak stres, anak muda nggak maju. Saya pengen betul kita ini mengakhiri perdebatan yang tidak produktif, Andri. Ini yang lagi saya berjuang, makanya kita bikin koalisi namanya KIB. Koalisi Indonesia Bersatu gitu ya. Kami dapat dari tim dari monitoring di Jifla. Setelah Bang Zul jadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia, tren positif terhadap penetrasi kita luar negeri sangat positif. Ini apa ya? Apa yang membuat Bang Zul ketika dapat amanah negara ini untuk kesekian kali ini totalitas? Itu biar. Iya, waktu saya megang ini kan orang itu kan maksudnya kalau kerja tuh sedia payung sebelum hujan. Nah di Kemendak ini udah banjir, bukan sedia payung sebelum hujan, udah banjir. Ada yang dipanggil sini, panggil, waduh udah rumit lah sudah gitu. Nah, oleh karena itu saya pertama kaget juga 1 hari. Tapi hari kedua Presiden panggil. Dikasih waktu 2 bulan untuk menyelesaikan harga minyak goreng. Itu fenomenal tuh. Bilang Pak 2 minggu Pak, enggak 2 bulan, 2 minggu Pak, saya bilang gitu. 2 minggu terkendali gitu. Oh itu sulit gak gampang, tapi pokoknya jadi aja udah. Panggil lagi, Pak Presiden ini kan kalau sukses tambah kerjaan kita. Ini TBS 600, tanam buah segar, sawit, petani teriak. Ada yang dibakar tuh, dibuang ke sungai. 600 rupiah. Presiden perintahkan, terserah apa perlunya, dukungan dari Presiden, kasih tahu, harga sawit harus 2.000. 2 minggu Pak. 2 minggu lagi. Ini 2 minggu kayak angka keramat kayak ini. Ya betul juga, sekarang udah 2.000 lebih. 2.000 lebih satu dari 600 perak naik. Gitu. Caranya gimana? Oh macam-macam. Udah. Pokoknya nggak usah tahu caranya, yang penting terjadi gitu aja. Dan caranya nggak mudah, berat memang, tapi selesai. Apalagi harapan seorang Zulkifli Hasan hari ini, Bang Zul? Saya pengen betul kita ini
mengakhiri perdebatan yang tidak produktif, Andri. Ini yang lagi saya berjuang, makanya kita bikin koalisi namanya KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, gitu ya. Nah, kita sudah 10 tahun ya, perdebatan tidak produktif, cebong lah, kampret lah, musuh Islam, bela Islam, ya, macam-macam udah, gitu ya. Keturunan disoal, agama disoal, semua disoal ya. Nah, kita ingin mengakhiri itu, ya 100% tidak, tapi jangan banyak-banyak gitu. Yang gitu 10% bolehlah, di Islam negara ada. Tapi jangan belah dua gitu. Karena kalau negeri ini belah dua, kita mau kemana gitu. Nah, kita ingin mengakhiri ini, kita mulai geser dong perdebatannya. Perdebatannya mulai masuk substansi dong, gitu. Misalnya, bagaimana kita swasembada beras? Nah, boleh berdebat. Bagaimana demokrasi kita? Apa sudah begini udah bagus? Apakah demokrasi ini perlu diperbaiki? Kok sekarang terjadi kesenjangan? Kok terjadi transaksional? Gimana yang sebagusnya? Jadi berantemnya berantem pikiran gitu. Berantem konsep dan gagasan Indonesia agar menjadi negara maju itu. Sekarang Barat ekonominya melambat, bahkan resesi. Terus kita jalan keluarnya gimana? Masa ikut? Nah, kita ada pasar baru sekarang. Ada Asia Selatan, ada Asia Tengah, ada Timur Tengah, ada apa namanya Eropa Timur, ada Amerika Latin, ada Afrika. Nah, itu diskusinya. Pasca perubahan geopolitik Rusia Ukraine, ya, kita yang melahirkan ekonomi krisis, keuangan krisis, macam-macam pangan krisis itu ya. Kita mau apa? Indonesia mau gimana gitu? Amerika yang sudah berubah. Dulu Islamophobia sekarang nggak boleh lagi. Dia isu sekarang hak asasi manusia, climate change, ya, demokrasi. Karena musuhnya dianggap Tiongkok bukan lagi Islam. Sementara Timur Tengah berubah total sekarang. Jeddah itu ngalahkan Pantai Kuta. Berubah gitu ya, sangat berubah Timur Tengah. Nah, di tengah begitu kita mau apa? Kita diskusinya begitu, Andre. Ya, diskusi yang produktif yang ingin membawa secara rasional, waras, wajar, rasional agar kita ini menjadi negara maju pada tahun 2045 itu. Itu yang saya pengen terjadi. Diskusi-diskusi yang produktif itu. Makanya kita bikin KIB. Itu cita-cita saya.